Terdakwa telah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya di rumah Duren 3 dan telah ternyata benar akhirnya korban Joshua meninggal dunia akibat perbuatan para saksi dan terdakwa tersebut yang masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa untuk terdakwa perannya sudah dimulai dan diketahui sejak adanya pembicaraan dan pertemuan antara Ferdy Sambo ketika diajak ke lantai 3 oleh Putri Chandrawati dihubungkan dengan kejadian di Magelang. Dalam hal ini terdakwa sudah tidak suka kepada korban Joshua Huta Barat. Ditindaklanjuti terdakwa yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1 Mah dengan Putri Chandrawati, saksi Richa Eliezer, korban Joshua Huta Barat yang disopiri oleh Ricky Rijal dengan alasan isolasi, padahal terdakwa tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampai di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dewanto menyampaikan kepada terdakwa bahwa rumah Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan, yang menunjukkan terdakwa berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan menghilangkannya korban Joshua Huta Barat. Memanggil korban Joshua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah melalui Ricky Rijal. Ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdy Sambo dan saksi Richa Eliezer. Sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Joshua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh Richa Eliezer dan Ferdy Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya Ricky Rijal juga sudah mengetahui korban Joshua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling, di mana Ricky Rijal telah dipanggil Ferdy Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdy Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdy Sambo kepada Ricky Rijal untuk membackup serta menembak korban Joshua Huta Barat apabila melawan. Yang dijawab Ricky Rijal tidak berani karena tidak kuat mentalnya. Menimbang bahwa jawaban Ricky Rijal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut Imam Majelis bukan berarti Ricky Rijal tidak mengendaki agar korban Joshua Huta Barat meninggal dunia. Hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh Ricky Rijal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdy Sambo memanggil Richa Eliezer, Ricky Rijal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdy Sambo kepada Richa Eliezer. Sehingga menunjukkan dipanggilnya Richa Eliezer, tentulah Ricky Rijal mengetahui bahwa Richa Eliezer yang akan diminta saksi Ferdy Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Joshua Huta Barat apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya Ricky Rijal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 Mah dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Nofriansah Joshua Huta Barat, saksi Richa Eliezer, terdakwa serta Ricky Rijal, dan belakangan di Duren 3 Ricky Rijal atas perintah Ferdy Sambo melalui terdakwa telah memanggil korban Joshua Huta Barat sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Joshua Huta Barat oleh saksi Richa Eliezer dan Ferdy Sambo terjadi. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdy Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling 3 lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa saksi Ricky Rijal maupun kepada Richa Eliezer yang akhirnya Richa Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta Richa Eliezer menambah peluru dalam senjata Glock 17 dan selanjutnya telah pula dengan alasan akan main badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya telah berhenti dan pura-pura menerima telepon dari Putri Chandrawati dan mengucapkan, halo,
Ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada Ajal Romer dan Prajogo yang mengemudikan mobil, "Ibu kenapa? Berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan. Di mana ketika turun senjata AS yang dibawanya jatuh dan dilihat oleh Ajal Romer. Selanjutnya ketika masuk ke rumah bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal. Sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Yosua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan Ferdi Sambo di Seguling 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Yosua serta Ricky Rizal dalam satu mobil Lexus B1 Mah yang disopiri oleh Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak, woi tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdi Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat karena sahurnya, meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan sehingga dengan seolah-olah Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan menembak dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal
kena beberapa tembakan. Sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap. Artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rizal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Joshua Huta Barat dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa posisi saksi Perdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3 karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya ada apa yang terjadi, seolah-olah telah terjadi tembak menembak. Tentulah Perdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak menembak. Bahwa posisi korban Joshua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dalam kurung, padahal korban Joshua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Joshua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Perdi Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian